Biasakan menyimak sampai selesai agar mendapatkan ilmu yang utuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kunci pokok bagi semua umat Islam, bagi kita umat Islam untuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah cukup kita itu beriman, tidaklah cukup kita patuh pada Allah, tetapi tidak iman, tidak mencintai Rasul, tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasulullah, Nabi kita, junjungan kita, menjadi syarat mutlak akan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita tekankan dan harus kita fahami benar-benar. Dan yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimanakah wujud cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis dari Anas menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Faman raghiba sunnati falaisa minni." Yang artinya adalah barang siapa membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini termasuk hadis yang derajatnya sahih, tidak diragukan lagi. Meskipun sangat pendek apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, tetapi maknanya sangat kuat, sangat jelas, dan semua orang pasti telah memahaminya. Namun dalam kenyataannya kadang-kadang kita mungkin belum sempurna dalam menerima dan mengamalkan hadis ini. Barang siapa yang membenci sunnahku, artinya tidak menyukai sunnah-sunnah Rasulullah, maka bukan termasuk golongan beliau. Artinya bahwa kalau kita ini benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka kita harus menerima semua sunnah, semua ketentuan, semua yang diperintahkan, semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak ada reserve, tidak ada kata sanggahan, tidak melecehkan, tidak menerima sebagian dan menolak sebagian, tetapi diterima secara utuh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita sudah sangat paham, kita sangat mahfum ya, bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang dengan perantaraan beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan syariatnya berupa dinul Islam ini. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki satu sikap untuk menerima apapun yang diperintahkan dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sedetik atau sekecil apapun terbetik dalam hati kita meragukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah atau tidak menyukai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.
Baik itu berupa cara beribadah, cara berpakaian, kemudian menentukan sesuatu, memutuskan hukum, itu semuanya harus memakai yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan bukti nyata. Apa buktinya? Standar yang disampaikan oleh Rasulullah ini menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam surat At-Taubah yang artinya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, atau suami-suami, dan kaum keluarga kalian, juga harta yang kalian usahakan, dan perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik atau durhaka. Jadi jelas di sini, apapun yang ada pada kita, itu harus berada di bawah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab menyatakan kepada Rasulullah bahwa seluruh yang ada di dunia ini lebih dicintai, maksudnya sahabat Umar lebih mencintai Rasulullah SAW kecuali dirinya sendiri. Kemudian bagaimana tanggapan Rasulullah terhadap pernyataan Umar ini? Ternyata apa yang disampaikan sahabat Umar ini belum diterima. Artinya keimanan sahabat Umar ini belum sempurna ketika Rasulullah dijadikan orang kedua yang dicintai oleh Umar setelah dirinya sendiri. Maka kemudian sahabat Umar pun berkata, wahai Rasulullah, sekarang engkau aku cintai daripada diriku sendiri. Artinya Rasulullah dicintai atas segalanya, termasuk diri sahabat Umar sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sekaranglah Umar. Maksudnya adalah bahwa keimanan sahabat Umar itu sudah sempurna. Sahabat-sahabat rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita menjadikan mencintai Rasulullah ini menjadi sesuatu yang kita utamakan. Jangan pernah jangan pernah menomorduakan Rasulullah dibanding apapun yang ada di dunia ini, termasuk diri kita sendiri. Kemudian di dalam surat Al-Hasr, Allah lebih mempertegas bagaimana sikap kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, maka terimalah. Apa yang beliau larang atas kalian, tinggalkanlah. Maka tidak pantas bagi kita mengatakan, ini aku tidak suka, ini aku gak cocok. Padahal kalau itu datangnya dari Rasul, maka harus kita terima dan harus kita laksanakan. Tentu saja apabila berhubungan dengan perintah, itu kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Namun kalau itu larangan, maka 100% harus kita tinggalkan. Maka kita harus belajar
mencari tahu apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarangnya. Jangan sampai apa yang dilarang malah kita lakukan, atau apa yang tidak diperintahkan justru malah kita kerjakan. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mudah dan insya Allah paling ringan adalah senantiasa bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Mari mulai sekarang. Apabila selama ini belum, kita berusaha sekecil apapun, yang kita lakukan adalah mencontoh Rasulullah. Setiap hari kita makan, maka kita memakai cara Rasulullah. Yang paling jelas misalnya makan dengan duduk, dengan menggunakan tangan kanan, dan membaca basmalah. Minum juga demikian. Minum 1 gelas meskipun sangat haus, ya beberapa teguk, 3 teguk, kita bersyukur pada Allah. Jangan sampai kita minum dengan jalan, atau minum dengan berbicara, pakai tangan kiri, dan sebagainya. Demikian juga ketika kita mau tidur, membaca zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melakukan sholat 5 waktu. Bagi yang laki-laki senantiasa di masjid, ini semuanya dilakukan untuk memenuhi perintah Rasulullah dan dalam rangka mencintai Rasulullah. Karena kita diperintahkan untuk taat dan kita dilarang untuk menyelisihi beliau. Sahabat-sahabat rahimakumullah, itulah apa yang seharusnya menjadi sikap kita kepada Rasulullah SAW. Apa yang telah beliau sampaikan kita laksanakan, dan apa yang beliau larang kita tinggalkan. Dan yang kadang-kadang membuat sebagian kaum muslimin menjadikan perintah Rasulullah sebagai bahan olokan, sadar atau tidak. Misalnya berkaitan dengan sholat yang Rasulullah memerintahkan rapat, kadang-kadang sebagian dari kita tidak merapatkan shaf. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita agar kita sholat tahajud, sholat di tengah malam, karena pada saat itu diberitakan oleh Rasulullah bahwa pada waktu sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Kita hanya wajib meyakini bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, dan Rasulullah tidak pernah berbohong, dan apa yang dikatakan adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, semoga yang saya sampaikan ini dapat mempertebal keimanan kita dan kita semakin cinta kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah, senantiasa membaca sholawat, senantiasa mentaati perintah-perintah, dan senantiasa berusaha untuk mencontoh akhlak
Rasulullah dalam berbicara, dalam berpakaian, dan juga dalam hal-hal yang lain. Apa yang saya sampaikan ini kalau benar adalah karena petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahannya adalah karena kelemahan diri pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.